Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi tadi paginya sih gue langsung ada meeting ya, jadi nggak sempet bikin video, jadi gue pikir ya sore lah pasti akan coba ditayangkan gitu. Cuman pas meeting kan kayaknya happy gitu ya. Ketemu orang juga kayaknya happy, nggak pikiran mumet, ya udah menang. Ya, nggak ada ngeliat di sosial media atau di WhatsApp grup bulian gitu. Ya, jadinya segala urusan pekerjaan jadi lancar, enak gitu rasanya kalau hari minggunya akhir pekannya menang gitu, enak rasanya gitu. Jadi melaksanakan aktivitas yang kayak gue bilang di kantor, di kampus, di sekolah, terus enak gitu menjalankannya. Oke, gue mau bahas review pertandingannya dulu aja ya. Yang lain-lain masalah Rashford Garnacho, terus masalah strategi segala macam ya mungkin nanti akan dibahas dalam satu episode tertentu, satu episode sendiri. Jadi gue semalam juga kasih pandangan mata pada saat line up keluar ya. Itu kan 1 jam sebelumnya, wah ternyata betul sesuai dengan isu-isu atau gosip-gosip yang mengatakan katanya bocor gitu. Sebenarnya sih kalau dibagi United Identity sendiri sih, ya leak dengan masalah formasi itu sebenarnya sih nggak menjadi pengaruh 100% kita akan di obrak-abrik Manchester City gitu loh ya. Sebenarnya, makanya kan gue bilang di episode sebelumnya, gue sih bukan permasalahan leaks-nya, wah nih strategi kita ketahuan, apa segala macem ya. Sebenarnya kan beberapa kali ya, masalah dressing room pun juga beberapa kali bocor. Cuman kan yang gue tekankan adalah, kok berarti gak ada kedisiplinan nih di dalam internal tubuh Manchester United, belum lagi terjadi kedisiplinan seperti pada zaman Sir Alex gitu. Yang gak hanya pemain, mungkin staf pelatih, mungkin officialsnya, mungkin staf karyawan yang lainnya, ya itu ya. Jadi masalah leak sih bocor ya nggak terlalu pengaruh banget sebenarnya. Cuman yang gue tekankan itu kok masih belum terwujud lagi nih kedisiplinan yang kayak begini nih, yang seperti zaman Sir Alex. Itu kan yang harus diperbaikin. Nah, dengan komposisi Andre Onana, terus backnya itu back tengah kiri Lisandro Martinez, back tengahnya Harry Maguire, back tengah kanannya Matthijs de Ligt, terus dengan 4 pemain tengahnya itu wingback kirinya Diogo Dalot, wingback kanannya Mazraoui, tengahnya tadinya awalnya Bruno dengan Ugarte, berarti pas banget nih sesuai dengan apa yang gue bilang dalam preview. Depannya Mason Mount, Amad Diallo, dan kembali Højlund. Oke lah kalau misalnya memang bocor ya, tapi ini kan plan A-nya, nggak mungkin juga kalau memang misalnya bocor diubah lagi. 10 menit pertama sebenarnya kita masih bisa ngimbangin ya, jujur bagus permainannya gitu loh. Apalagi ada Mason Mount, terus Amad juga berapa kali mau coba untuk ambil posisi. Terus Bruno juga malah lebih justru lebih lepas gitu mainnya di sebagai nomor 8 gitu ya. Ugarte juga menjalankan tugasnya dengan baik, pertahanan juga bagus. Mazraoui itu ngantongin Jeremy Doku ya. Bahkan di sebelah kiri mungkin kan ada Lisandro Martinez kali ya. Nggak kesentuh tuh di sisi sebelah kiri tuh. Kan ada Gundogan sama Silva gitu. Nah, terus ternyata menit ke-11 cedera lah Mason Mount ya. Ini sih gue juga nggak paham ya, dia baru beberapa kali main gitu, bahkan ini mungkin starter pertamanya dia ya kalau nggak salah, apa kedua ya di bawah Amorim, udah cedera lagi. Oke, ya udah, gue pikir pertama yang gue bilang di reaksi pandangan mata, gue pikir Eriksen yang bakal masuk. Ternyata Maino yang masuk. Oke, berarti kan ini plan B-nya dikerjain nih. Justru dibingung
ya selama 30 menit ke depan sampai akhir babak pertama itu masih bingung ya. Si yang namanya Maino juga suka kagok-kagok, kadang-kadang hampir kehilangan bola. Ugarte-nya juga jadi beberapa kali bertukar posisi dengan Maino, tandemnya yang biasanya untuk ngambil bola itu Bruno, handling bola untuk keep the ball-nya nggak ada. Mainonya masih mencari-cari lah, makanya jadi kebingungan lah posisinya di situ. Sehingga aliran bola ke depannya ya so-so aja, nggak ada yang membahayakan banget. Belum ada shot on goal bahkan di babak pertama. Cuman yang gue happy ngelihatnya bahwa Manchester City pun dalam menyerang di open play juga nggak membahayakan, bisa kita patahkan gitu. Jeremy Doku udah bener-bener dikantongin lah sama Mazraoui lah. Ya, di sektor kiri kayaknya mereka udah takut duluan kali ya ketemu Lisandro Martinez gitu. Kayaknya udah nggak jarang dari sektor kiri kita diserang. Nah, kebanyakan mereka ya biasalah City kan, puter. Sampai akhirnya di menit ke-35 ya, dia mendapatkan tendangan sudut. Yang dimana tendangan sudutnya itu pendek. Terus kemudian si Kevin De Bruyne balik ke Kevin De Bruyne. Dia crossing cuman kayaknya agak kena sedikit ya kakinya Amat ya. Nah, kembali lagi. Corner kick set piecesnya, corner kick defendingnya harus di-improve ya dalam bertahan. Karena kemarin itu padahal kita punya 2 bahkan 3 pemain yang di atas 190, Højlund, Maguire bahkan De Ligt, tapi yang cover Gvardiol justru si Diogo Dalot gitu. Bahkan Gvardiol itu datang dari belakang kan. Jangan pemain tingginya si City kan otomatis sebenarnya cuma Haaland sama si Gvardiol kan, sama Ruben Dias paling kan udah pas tuh 3-3. Kenapa nggak ada yang cover gitu? Nah, itu satu backnya. Yang kedua ya Onana juga yang gue bilang, dia seharusnya kan itu areanya dia gitu loh. Dia harus berani untuk ninju kayak, untuk nangkep, nepis gitu loh. Itu dia udah maju 1 langkah, dia mundur lagi kalau lihat pencarian ulangnya. Kenapa dia mundur lagi? Itu sundulannya Gvardiol itu pelan banget itu. Dan Onana hanya melongo. Oke, 1-0 untuk City di menit ke-36. Gue lihat terus permainan masih belum begitu berkembang. Babak pertama selesai, gue bilang coba deh. Ya udah kita gambling aja istilahnya gitu ya. Mungkin harusnya Diogo Dalot diganti. Masukin aja Anthony di kanan, biar Mazraoui ke kiri. Ternyata tidak dilakukan. Babak pertama MU bahkan lebih sabar. Babak kedua bahkan MU justru memulai dengan lebih sabar dan lebih banyak penguasaan bola kita. Di babak pertama memang kita kalah penguasaan bola karena bingung. Di babak kedua menurut gue tuh lebih banyak penguasaan bola kita, sehingga beberapa kali serangan ada ya begitu. Tapi masih buntu, selalu buntu karena sektor kiri Diogo Dalotnya ya begitulah ya kemampuannya. Terus sebelah kanan Amatnya kayak terlalu terisolir, sedangkan si Mazraoui ya terlalu fokus menjaga pertahanan karena Jeremy Doku kan. Nah, baru setelah di menit ke 78, setelah sebelumnya 5 menit sebelumnya, menit 73, Bruno Fernandes itu ya serangan-serangan MU sih lebih dari satu kanan ya, Mazraoui sama Amat. Yang Bruno Fernandes sudah di depan gawang sampai gua sampai 1 minute silence gua pas kemarin itu. Bruno, Anda kenapa? Lagi banyak kan perdebatan juga, banyak argumen juga, banyak yang komen juga bahwa ini Bruno nih emang nggak cocok mungkin di sistemnya. Tapi menurut gue kayaknya Bruno emang lebih cocok agak di tengah sih, sebagai gelandang tengah ya, gitu loh. Karena udah ada Amat di situ kan, ya justru Amat yang bagian gosoknya, bagian nusuk-nusuknya lah. Nah, kemudian akhirnya gue pikir, ini nggak ada penggantian pemain nih. Apakah si
Amorim ini nekat nih. Ini sampai akhir peluit panjang, kalau nggak ada pergantian pemain dia bisa dibully nih, udah tinggal 1-0. Jatuhlah di menit 78, langsung 3 pemain diganti. Euro menggantikan Matthijs de Ligt, ya mungkin karena masalah kondisi fisik, karena si siapa namanya De Bruyne juga udah keluar ya, digantikan Kovacic. Terus si siapa tuh gondrong norak tuh Jack Grealish juga udah mulai masuk menit ke 77. Jadi butuh back kanan yang fresh lah ya. Masuklah De Ligt, masuklah Euro menggantikan De Ligt. Terus Zirkzee masuk menggantikan Højlund, dan kemudian yang gue kaget, Antony justru masuk menggantikan Mazraoui. Wah, kok justru Mazraoui yang diganti ya? Oke, berarti ini lebih menyerang. Ternyata Antony itu bermain bagus loh, bermain baik lah. Ya, jadi ada tuh yang bilang, waduh, beberapa yang di sosial media, waduh, Antony masuk deg-degan. Padahal gue udah bilang berkali-kali, setiap kali Antony masuk, baik starter maupun jadi pemain pengganti, Antony itu justru bermain bagus, bermain baik, gitu loh, ya, membuka peluang. Justru akhirnya pas yang peluang itu justru lebih banyak, Ahmad juga jadi lebih bebas untuk dia nusuk-nusuk, ya. Zirkzee, tapi Zirkzee ini agak dimundur tarik ke belakang, justru si Bruno-nya yang agak sedikit maju lah ya. Jadi lebih ngambil resiko lah si Amorim. Nah, mungkin ini Ahmad udah ngeliat ya berkali-kali ya, bahwa ini ada satu kelemahan nih dalam hal ini Matheus Nunes nih. Matheus Nunes kan bukan pemain baru ya. Dia kayaknya beberapa kali kelihatan kayaknya suka panik back pass. Berapa kali lo lihat ya kalau pertandingan, gue coba ulang lagi. Oh, kayaknya nih Ahmad emang udah ngeliat ini si Matheus Nunes nih titik lemahnya Manchester City. Benar ya, ada kesalahan Matheus Nunes, diserobot Ahmad, dan Matheus Nunes membuat blunder, penalti lah di menit ke 85. Yang menurut gue ya memang wajar penalti. Bahkan sebelumnya pun waktu si Højlund yang di tackle Ruben Dias tuh seharusnya udah penalti itu. Gue juga bingung nih Anthony Taylor. Nah, gol lah oleh Bruno Fernandes. Oke, menebus kesalahan dia dengan gayanya yang gini ya. Mungkin tuh why always me kayak si Balotelli, cuma dia nggak back out, dia begitu aja gitu ya. Oke, banyak yang bilang oke, seri aja mungkin udah bagus lah. Karena sebenarnya babak kedua kita permainannya bagus gitu loh. Permainan kita bagus. Dan totalnya nanti ya, gue kasih lihat ya, statistik tuh kita tuh nggak memalukan lah gitu, dan wajar lah kita menang gitu. Sampai akhirnya ternyata Manchester United tetap menyerang, menguasai bola, seperti yang Ruben Amorim bilang bahwa mereka harus push to press ya. Kita harus berani untuk mengkontrol bola, walaupun dalam keadaan kita ditandang, keadaan lagi diremehkan, kita harus berani untuk mengontrol bola. Nah, sampailah umpannya si Lisandro Martinez, pas banget posisinya Ahmad. Ederson yang gue gak ngerti kenapa mesti harus terlalu jauh ya. Dia ke depan, keluar dari sarangnya. Itu sudutnya sempit banget. Sudutnya sempit. Ahmad juga hanya butuh 1 detik mungkin untuk dia berpikir tendangannya kemana. Dia tendangannya ramping aja. Ya mungkin itu arahnya udah membingungkan ya buat Ruben Dias juga. Jadi sehingga kedudukan 1-2. Oke? Sampai ya, gue yakin sih yang nonton sih fans Manchester United pada saat itu benar-benar ya meluapkan kegembiraannya. Bodoh amat, mulu bilang ya cuma dari peringkat 13 jadi ke 12 13. Sekarang 13 lagi kita gara-gara Tottenham menang. Ya whatever gitu loh. Ya, menang is menang, ya kan? Menang sombong boleh. Dan seperti gue bilang, secara statistik pun juga ya, kita tuh menguasai 48%, City 52%. Ya lu bandingin kalau untuk lawan City kan dulu kita selalu cuma 30%, 29%. Ini kita nggak yang menjadi nggak yang menjadi yang diserang babi buta lah dulu. Kalau dulu kan kita benar-benar dikurung gitu. Bahkan total shot-nya 10-10 sama, shot on target sama-sama 3 ya. Terus
kalau bicara expected goals-nya, kita justru lebih besar. 2. Area duel zone kita lebih menang, ya. Bahkan tackle segala macam kita bisa lebih menang. Jadi, ya kemenangan ini sih harusnya menjadi benar-benar menjadi momen ya. Momen-momen kebangkitan kita, setidaknya untuk konsisten, ya. Konsisten dulu nih. Nah, habis ini kita akan lawan Hotspur di Carabao Cup, akan lawan Bournemouth di Liga, konsisten yang sampai akhir musim nih. Dan dimana selalu gue bilang, Januari harus tetap harus ada perombakan pemain. Oke? Jadi nikmatinlah kemenangan Manchester United ya, apalagi akhir Senin dengan baju putih. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.